واحنا العرب واحنا المستقبلين واحنا بيحكوا فينا وبيسووا لنا شيء واحنا العرب يا شباب يا عرب اطلعوا يا عرب انا ما حكمتم مسؤول. Arab. Kemana negara Arab? Akhir-akhir ini banyak banget orang nyariin Arab. Arab ngapain sih? Tidur? Atau gimana? Nah, sebelum kita mulai masuk ke cerita inti, gue mau ngucapin selamat datang di channel Tengku Arma. Di channel ini gue akan sering bahas tentang Sirah Nabawi dan kisah-kisah negara Arab. Oke? Nah, akhir-akhir ini banyak banget orang yang ngomongin Arab Saudi atau negara-negara Arab. Mulai dari berita yang baik sampai berita-berita yang kurang enak didengar gitu. Seperti Arab yang makin kesini tuh makin sekuler atau liberal. Dengan bukti konkret yang bisa lu lihat sendiri, Arab sekarang udah mulai banyak konser. Ya, yang terakhir banget kemarin di Riyadh itu ada Shakira loh, konser loh, di kondisi kita yang sedang dunia lagi kacau banget gitu. Arab konser, ada Shakira di Riyadh kemarin. Nah, kalau kita telaah sebelumnya, ini haram jadah bro. Nggak mungkin ada ceritanya konser di negara Arab sebelumnya ya. Namun akhir-akhir ini Arab mulai sekuler dan liberal. Kemudian kalau kita berkaca ke ranah yang lain, kita beralih ke dunia olahraga, Arab juga mulai rame digandrungi pemain-pemain Eropa. Sebut saja goat kita, Babang Cristiano Ronaldo, meramaikan industri sepak bola Liga Arab. Bahkan yang terupdate banget, Ronaldo dengan Princess Muhammad bin Salman itu akan ngadain World Cup e-sport. Jadi kita akhir-akhir ini Arab mulu. Belum lagi masih hangat banget di benak kita itu hingar-bingar World Cup 2022 di Qatar dengan segala rekor dan tentunya beberapa kontroversinya ya. Yang bikin gua pusing adalah fokus orang itu malah ke kontroversinya, bukan ke hal-hal baik yang harusnya kita pelajarin ya. Contoh kayak sebagian orang, bahkan banyak orang itu berpikir nggak objektif lagi dengan beranggapan kalau Arab itu sekarang negara Islam, tapi kok bisa ya kayak gini-gini gitu. Arab itu kan negara Islam, kok bisa hal kayak gini terjadi gitu. Mereka melihat berita-berita jeleknya. Bosku, jangankan Arab zaman sekarang, orang Arab zaman Nabi aja ada yang bermaksiat. Ada orang yang dikisos karena membunuh, ada orang yang dirajam karena berzina, dan ada juga orang yang dipotong tangannya karena mencuri. Jadi bahkan ada orang munafik, kelompok munafik yang sangat menyusahkan Nabi zaman dulu. Nah, jadi kenapa gue pengen banget ngebahas tentang sejarah Nabi dan bangsa Arab? Ya karena ini, insya Allah ini banyak manfaatnya, terutama untuk gue sendiri. Dan gue nggak bisa intro panjang lebar, gue akan masuk langsung ke pembahasannya. So, hayya nabda'ul qissah. Tala'al badru alayna min thaniyatil wada' wajaba syukru alayna ma da'a lillahi da'. Jazirah Arabia atau Semenanjung Arab dalam bahasa kita. Nah, apa aja sih negara-negara yang masuk ke dalam lingkupan Jazirah Arab? Dilansir dari World Atlas, ada 7 negara yang masuk ke dalam Jazirah Arab. Namun sebelumnya gue mau bahas Jazirah Arab itu secara geografisnya dulu ya. Semenanjung Arab ini adalah semenanjung yang besar, terletak di bagian Asia Barat. Batas-batas dari Jazirah Arab itu sendiri adalah Yordania dan Irak di bagian utara, kemudian ada Laut Merah di barat, Teluk Persia dan Teluk Oman di timur, serta Teluk Aden dan Laut Arab di selatan. Nah, kata Arab sendiri seperti yang gue baca di Rohikul Maktum karya Syekh Sofi Rahman Mubarakfuri, Arab sendiri mengandung makna gurun pasir atau padang pasir yang gersang, nggak ada air, nggak ada tanaman, susah tanaman. Dan lamban laun
kata ini akhirnya dijadikan untuk memanggil orang-orang yang menempati tempat ini sendiri. Jadi orang yang tinggal di gurun pasir di Arab ini lama-lama disebutlah sebagai orang Arab. Kayak orang yang tinggal di pojokan Depok lama-lama disebut dengan orang Citayam gitu. Sampai akhirnya mencuat mendunia Citayam Fashion Week. Kurang lebih seperti itu, ya. Jazirah Arab ini memiliki iklim yang sangat panas. Lebih panas dari di tempat kita kalau lagi musim panas. Jadi kalau lu di Indonesia musim panas, itu di Arab lebih panas. Makanya sebagian orang yang kalau mau umroh katanya siapin tubuh, siapin bawa vitamin karena di sana tuh panas banget. Kalau malam dingin gitu. Kemudian daerahnya susah air. Makanya kebanyakan orang Arab nggak ada yang bercocok tanam. Mereka rata-rata itu penghasilannya adalah berdagang. Jadi satu musim mereka akan pergi ke Yaman dan musim berikutnya mereka akan berdagang ke Syam. Terus siapa sih orang Arab ini? Kita akan bahas bagaimana para sejarawan membedakan bangsa Arab menjadi dua golongan. Yang pertama ada orang Arab Ba'idah, yang kedua ada Arab Bakiyah. Ini secara garis umum besarnya para sejarawan membagi jadi dua ini. Arab Ba'idah adalah secara bahasa aja udah Ba'idah, udah jauh sejarahnya. Kemudian dalam artian mereka ini Arab yang sudah punah. Loh kok bisa punah? Ya, karena memang dibinasakan, dimusnahkan. Ada dua bangsa yang sangat terkenal, kisahnya bisa kita cari dalam Al-Quran, yaitu bangsa Ad dan bangsa Samud. Samud, yang pertama kaum Samud ini adalah kaum yang hidup di zaman Nabi Soleh. Allah utus Nabi Soleh ke kaum Samud. Nah, kaum Samud ini dibinasakan dengan Togiyah. Togiyah itu dalam bahasa kita apa ya? Suara yang sangat bising. Jadi mereka dibinasakan dengan suara yang sangat bising. Dalam Al-Quran disebutkan wa amma samuda fa'uhliku bitogiyah. Jadi bangsa Arab yang dulu namanya kaum Samud ini udah dibinasakan, udah musnah, nggak ada keturunan sampai sekarang. Makanya disebut kaum Bakiyah, Arab Bakiyah. Dan ada kaum yang kedua namanya kaum Ad. Kaum Ad ini keturunan Nabi Nuh dan mereka hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam. Kaum Ad ini punya kelebihan. Lu bayangin, mereka punya kelebihan dari nenek moyangnya. Badan mereka itu lebih kekar, lebih kuat, dan lebih besar dari Nabi Nuh, keturunan Nabi Nuh. Cuman karena mereka sombong, ya, mereka ngerasa mereka lebih kuat, bahkan mereka nantang gitu. Mereka sebutkan dalam Al-Quran, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Sombong gitu. Makanya lu jangan seberapa kuat lu, jangan. Ntar lu bisa-bisa punah. Bisa-bisa dibinasakan. Nah, sebegitu kuatnya mereka dibinasakan dengan apa? Dengan angin yang dingin, cuy. Jadi dingin juga, kalau dinginnya kebangetan nyelekit itu bisa membunuh. Ya kayak lu tau lah hipotermia gitu kan. Nah, dua kaum inilah yang paling terkenal sebagai kaum bangsa Arab Ba'idah, Arab yang sudah punah, udah nggak ada lagi keturunan sampai hari ini. Arab yang kedua ada Arab Bakiyah. Bakiyah itu ya masih ada, masih bisa dilihat sejarahnya. Dan Arab Bakiyah ini pun dibagi menjadi dua. Yang pertama Arab Aribah atau Arab Kohtoniyah. Kohtoniyah karena mereka ini keturunan si Kohton. Kalau dalam kitab Taurat, Kohton itu disebut juga dengan Yakzan. Nah, mereka mendiami di daerah Yaman. Dan kabilah-kabilah yang terkenal itu mereka ada kabilah Jurhum, kemudian Kahlan dan Himyar. Dan menurut sejarah mereka juga pernah berjaya dan mendirikan kerajaan-kerajaan besar yang melahirkan kebudayaan dan peradaban tinggi di zaman mereka. Yang kedua ada Arab Musta'robah atau Muta'arribah, dan yang dikenal juga dengan Arab Adnaniyah. Tahu ya keturunan siapa? Keturunan Adnan. Nah, disebutkan Arab Musta'ribah atau Muta'arribah karena memang nenek moyangnya atau yang paling pertama yaitu Nabi Ismail sendiri itu nggak bisa bahasa Arab. Nabi Ismail itu bahasanya bahasa Ibrani. Nah, sebutkan Adnaniyah juga karena memang keturunan Adnan. Kalau lu
baca nasabnya Nabi, bahkan hafal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sampai atas itu, yang atas sebelum Ismail ada namanya Adnan, ya. Nah, mereka lah Arab Adnaniyah. Hal yang paling identik dengan orang Arab zaman dahulu itu mereka sangat kuat kesukuannya. Jadi sering banget ada peperangan atau perkelahian antar kabilah, itu sering banget. Hanya karena satu orang dari kabilah mereka itu punya urusan dengan kabilah yang lain. Contoh, ada dari suku apa? Sebut Hawazin atau Ghatfan, Huza'ah, atau yang lo tahu Quraisy lah, Quraisy. Punya masalah dengan suku yang lain. Itu bisa jadi peperangan karena dua orang bermasalah antar kabilah. Jadi lu nggak bisa kalau zaman sekarang, Quraisy nih senggol dong, senggol beneran lu. Itu saking kuatnya kesukuan antar kabilah, saking kuatnya pada zaman mereka. Kemudian mereka juga menganut paham animisme, atau yang kita sebut paham yang beranggapan bahwa setiap benda mempunyai roh, dan roh tersebut memiliki kekuatan gaib. Yang paling terkenal itu mereka ada namanya patung mana. Nah, mana inilah yang mereka sembah. Kalau contoh di kitanya, contoh dari ritual animisme itu biasanya adanya upacara kenduri panen, ya. Jadi kenduri panen itu tradisi sebagai bentuk rasa syukur karena padi udah masuk masa panen. Jadi pada tradisi ini masyarakat itu memanggil roh pertanian, ya. Coba dilihat deh, pasti suka ada di daerah-daerah kayak gitu. Jazirah Arab merupakan tanah air bagi leluhur bangsa-bangsa Arab. Sebagian besar negara di Jazirah Arab ini mengandalkan minyak dan gas sebagai roda perekonomian mereka. Bahkan hampir sepertiga dari seluruh cadangan minyak dunia terletak di negara-negara Jazirah Arab. Dan inilah dia negara-negara yang masuk ke dalam lingkupan Jazirah Arab. Yang pertama ada Saudi Arabia. Kemudian yang kedua ada Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan yang terakhir ada Yaman. Terus Palestina masuk ke daerah mana? Palestina itu masuknya ke daerah Syam. Negeri Syam adalah bagian barat negara Saudi Arabia yang terdiri dari beberapa negara pada saat ini, ya. Dulu namanya Syam. Sekarang menjadi 4 negara, yaitu Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Nah, Jazirah Arab inilah merupakan wilayah yang penting bagi peradaban Islam. Karena dari sinilah Islam itu bermula. Inilah tanah lahirnya tempat manusia terbaik yang akan kita bahas panjang di seluruh konten ini nanti, ya. Jadi intro pengenalan tentang Arab mungkin menurut gua udah cukup. Next kita akan langsung masuk tentang pembahasan sirah Nabi. Jadi bagi kalian, kalau menurut kalian video ini bagus, layak kita lanjutin, silahkan subscribe, like, dan komen. Boleh aja kalian share apa kek, atau masukan bahas cerita ini, yuk komen di bawah. Kalian juga bisa follow Instagram gua @armayudi. Kalian DM bahas apa nanti nextnya di sejarah sirah Nabi Muhammad SAW. Dan menurut gua video ini cukup. See you next video. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع